saudara-saudara kita yang ada di desa, Horas saudara, Horas saudara, itu ucapan yang sangat lazim yang kita dengar di gereja Advent. Saya jarang dengar kata-kata saudara di gereja lain. Saya pernah pergi ke teman saya waktu itu diundang ke gereja Katolik. Saya nggak pernah dengar orang itu. Ya paling dia bilang selamat datang. Tidak ada itu kata saudara. Di gereja Advent lah saya mengenal kata saudara. Makanya kata bersaudara ini saya coba ulas pada sahabat ini. Bapa kami di dalam surga, bila mana kami mendengarkan suara Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya pikir saya di bawah aja ya. Judul pembicaraan saya pada malam ini adalah, kalau di Alkitab sebenarnya tidak secara langsung disebut saudara. Sebenarnya kata itu sama dengan apa? Di Alkitab kita biasanya ditulis dengan kata sahabat. Sahabat atau saudara sebenarnya kata-kata yang sering kita jumpai di dalam Alkitab. Setelah saya selidiki di Alkitab, ternyata ada dua dalam bahasa Ibrani katanya menggambarkan kata sahabat di dalam Alkitab. Yang satu namanya, inilah pendeta yang mungkin baca ini re'eh, entah apa ya, satu ro'eh. Saya tidak ngerti katanya bahasa Ibrani-nya. Sebenarnya dua kata ini menggambarkan tingkat. Dalam bahasa Indonesia tidak ada tingkat persaudaraan ini. Kalau re'eh katanya ini sama dengan artinya persaudaraan itu sangat berhubungan erat, sangat dekat. Jadi macam mana sangat dekat? Pokoknya hubungannya sangat intim, sangat dekat sekali. Tapi ada satu lagi namanya ro'eh. Ro'eh ini berhubungan tapi tidak erat. Nah, kalau saya bilang, saya terjemahkan sekarang ini hanya teman doang. Jadi bukan sahabat, teman. Kalau kita pelajari di Alkitab, sahabat itu adalah teman yang paling dekat. Jadi kalau yang kata yang pertama itu sebenarnya adalah hubungan tapi tidak erat, kontak tapi tidak erat. Jadi ya kita tetap berbicara tapi tidak erat, nggak dekat. Ajaran Alkitab sebenarnya mengajarkan kayak gini. Kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi tidak boleh bersahabat dengan siapa saja. Nah, ini saya ulangi kata tadi.
Ajaran Alkitab sesungguhnya kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi tidak boleh bersahabat dengan siapa saja. Inilah doktrin kita. Gereja kita memiliki doktrin, kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi tidak boleh bersahabat dengan siapa saja. Kalau kita tengok orang Yahudi sangat ekstrim. Mereka bukan saja tidak mau bersahabat, berteman pun tidak mau dia. Dia buat satu tembok pemisah. Kadang-kadang saya pikir kita kembali dulu ke Taman Eden. Di Taman Eden itu sebenarnya Tuhan ciptakan pertama siapa? Saya pikir-pikir kalau sendiri pun sebenarnya Adam itu ya tempatnya sangat indah, sangat asri. Wah, kok Tuhan taruh ada temannya? Makanya kalau kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia itu seorang diri. Dia perlu sahabat. Di Taman Eden aja perlu sahabat, apalagi di dunia ini, di tempat yang sudah sempurna aja kita perlu sahabat, apalagi di dunia kita yang sekarang ini. Tuhanlah jugalah yang merencanakan sahabat itu menjadi penolong. Makanya ditulis dalam Kejadian 2, aku akan menjadikan penolong bagiku. Jadi sahabat itu sebenarnya Tuhan rencanakan jadi penolong buat kita. Jadi kalau kita punya sahabat, saudara punya penolong. Tapi setelah dosa, sahabat telah berubah menjadi penghancur. Makanya kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 12, perempuan yang kau tempatkan di situ, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi alasan yang sama kenapa Tuhan juga melarang kita bersahabat dengan sembarang orang. Karena sahabat itu ada yang sudah menjadi bukan penolong bagi kita, melainkan bisa menjadi penghancur bagi kita. Makanya kita harus berhati-hati di dalam bersahabat. Makanya di dalam Alkitab, dalam Amsal 18 ayat 24 dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Jadi kita harus pilih betul-betul yang menjadi sahabat kita, karena ada sahabat yang akan mendatangkan kecelakaan bagi kita. Sekarang pertanyaan, kenapa Tuhan menyuruh kita harus menghindar bersahabat dengan orang dunia, tapi hanya bersahabat sebatas teman? Jadi orang dunia ini Tuhan larang kita bersahabat, tapi saudara boleh berteman dengan orang dunia ini. Tapi kalau bersahabat Tuhan larang. Kenapa? Satu, dikatakan supaya kita tidak terbiasa. Nah, ini kita baca dalam Amsal 22 ayat 24-25. Janganlah engkau berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang pemarah, supaya engkau jangan biasa dan tingkah lakunya menjadi jerat bagi dirimu sendiri. Jadi dalam bergaul, berteman dengan orang dunia harus hati-hati kita.
nanti kita terbiasa dengan kebiasaan. Contohnya kata-kata yang kalau kita berteman dengan saudara-saudara kita di dokter pun kadang-kadang di kamar operasi itu, kata-kata yang gak enak didengar sering diucapkan. Yang kedua, kita harus sadari bahwa manusia adalah cenderung untuk apa? Memilih apa? Memilih dosa. Jadi kalau kita berteman dengan orang dunia, kita cenderung untuk memilih apa? Seperti anjing katanya, kita kembali kepada kebiasaan lama kita. Makanya disebut pengaruh jahat lebih besar daripada apa? Pengaruh yang baik. Biasanya kalau kita berteman dengan orang luar, kita segan, kita ikuti dia, bukan dia yang mengikuti kita. Kalau dia, contohnya saja kalau kita pas disediain minum semuanya kopi di situ, kita pura-pura menjadi orang atlet dan minum kopi juga. Artinya kita segan sama dia, kita ikut minum kopi. Misalnya disuruh minum bir, ada di tempat kita. Ada kecenderungan kita ikut minum sama-sama. Walaupun mungkin kita minum, tapi kita lebih besar pengaruh yang jahat daripada pengaruh yang baik. Makanya di dalam Amsal 13 ayat 20, siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Siapa yang berteman dengan orang luba akan menjadi apa? Menjadi malam. Makanya kalau kita baca di dalam buku Roh Nubuat ditunjukkan kata-kata demikian. Tunjukkan siapa sahabatmu, saya akan tunjukkan karakter. Jadi saya ulangi sekali lagi. Tunjukkan siapa sahabatmu, saya akan tunjukkan karakter. Jadi kalau kita berteman, teman-teman kita semuanya orang baik, pasti anaknya ini baik. Tapi kalau temannya pun tidak baik, pasti apa? Pasti si anak juga tidak baik. Itulah hebatnya pengaruh apa? Pengaruh sahabat. Atas nama toleransi yang baik sering cepat menyesuaikan diri dengan yang jahat daripada yang jahat menjadi orang baik. Alasan inilah yang menyebabkan persahabatan dunia ini menjadi apa? Permusuhan kepada Allah. Kita coba baca di dalam Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi kalau kita bersahabat dengan orang-orang dunia ini, kita sedang melakukan permusuhan dengan Allah. Kalau kita mengajarin kita juga, siapakah yang patut kita jadikan sahabat? Ada 3 yang patut kita jadikan sahabat. 1, siapa yang kira-kira? Inilah kriterianya. Mengasihi kita di setiap waktu. Seorang sahabat katanya mengasihi kita di setiap waktu. Saudara di dalam kesukaran. Kemudian dikatakan juga dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jadi yang kedua adalah nyawanya, sahabat mau berkorban apapun untuk kita. Kemudian sahabat yang baik itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita pelajari ayat ini, kita mendapati
Hanya Yesuslah yang memenuhi kriteria itu. Jadi sahabat kita yang paling utama, yang nomor satu adalah siapa? Yesus. Yesus. Dialah yang harus menjadi sahabat kita. Bukan teman-teman kita yang di luar atau pekerjaan kita. Hanya katanya di siapa di sini? Hanya Yesuslah sahabat yang sejati. Yang kedua yang bisa kita jadikan sahabat siapa? Yang kedua adalah apa? Persahabatan. Yang paling indah yang kedua adalah ikatan keluarga. Jadi persahabatan itu saudara harus bentuk di dalam apa? Rumah tangga keluarga. Jadi itulah persahabatan yang kedua. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi ikatan persahabatan kedua yang dibuat Tuhan adalah apa? Keluarga. Jadi persahabatan keluarga adalah ikatan suami istri dan persahabatan orang tua dan anak-anaknya. Persahabatan nomor 3. Nah, ini yang paling perlu. Persahabatan nomor 3 adalah teman seiman. Macam kali terjadi kayak gini. Ya. Ketinggalan ayatnya dari mana? Saya cari dulu ya. Kita baca dulu Amsal 27 ayat 10. Udah juga ayatnya. Sama satu orang dulu boleh baca. Amsal 27. Kalau sudah kayak gini sangat tidak enak. Amsal 27 boleh pendeta baca. 27 ayat 10. Amsal 27 10. Tolong dibaca. Amsal 27 ayat 10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu kau malam. Lanjut 11 mungkin. Anakku, hendaklah kau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Ini ayatnya kayak gini. Lebih baik tetangga. Ini tetangga yang dekat, tapi saudara jauh. 27 ayat. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Iya. Macam kali di gereja terjadi kayak gini. Tetangganya dia lebih dekat, tapi saudara segereja jauh. Inilah pelajarannya yang mau kita ulas pada pagi hari ini. Jangan sampai terjadi kayak gini. Kita lebih dekat dengan tetangga, tetapi dengan saudara seiman jauh.
Makanya kalau kita baca di dalam Galatia 6 ayat 10, berbuat baik terutama kepada siapa? Kepada siapa? Kawan-kawan kita seiman. Kalau dalam bahasa lain dikatakan bersahabat jauh lebih baik kepada apa? Teman-teman seiman. Tapi acap kali di gereja terjadi apa? Tetangga lebih baik daripada teman satu gereja. Jangan kayak gitu. Kita mau tukar samboyannya. Berbuat baik lebih baik kepada duluan kata Pak. Bukan tak boleh berbuat baik kepada teman-teman yang di luar. Tapi teman seiman duluan harus kita belajar berbuat baik. Dalam buku Yohanes 13 ayat 35, persahabatan saudara seiman harus menjadi ciri orang apa? Orang Kristen. Dikatakan demikian. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu apa? Saling mengasihi. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi apa? Saudara-saudara. Kemudian dikatakan persahabatan yang penuh kasih di antara saudara-saudara seiman menimbulkan kerelaan berkorban apa saja untuk apa? Saudara-saudara seiman. Demikianlah kita ketahui kasih Tuhan Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi ayat ini lebih kejam lagi. Saya tengok di 1 Yohanes 4 ayat 20. Dikatakan, jika saudara berkata aku mengasihi Tuhan, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi apa? Yang tidak dilihat. Jadi kalau saudara bermusuhan di gereja, saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, itu sama saja di dalam ayat ini mengatakan saudara seorang pendusta. Di dalam kutipan ini dikatakan, walaupun persahabatan sesama saudara itu bisa mengalami gesekan. Gesekan itu adalah karena adanya apa? Perbedaan latar belakang, cara berpikir, status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, budaya dan sebagainya. Tapi kita harus menjaga jangan sampai perbedaan tadi menimbulkan kebencian kepada saudara seiman. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci seorang saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi walaupun ada gesekan karena perbedaan yang ada pada masing-masing kita, harus kita jaga jangan sampai menimbulkan menimbulkan kebencian. Kebencian ini akan menjadikan saudara menjadi pembunuh saudara. Dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, perbedaan di antara saudara seiman harus menjadi gesekan yang saling menajamkan, bukan saling menghancurkan. Makanya dia disebut di dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi. Kalau besi kita gesek dengan besi, dia akan menjadi makin tajam. Tapi jangan
Gesekan itu menimbulkan apa? Perbedaan. Dalam Amsal 17 ayat 9 dikatakan, siapa yang menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa yang membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat. Ini di gereja kadang-kadang ada kompornya kompor gas. Cepat, jadi dibakar lagi sebenarnya. Si A ceritakan si B, dibakarnya lagi. Tapi pelajaran ini kita harus menutupi, jangan menyebar lagi. Kalau ada saudara dengan gesekan, tutup mulut saja, lebih bagus. Daripada sebar lagi ke sini, akhirnya yang digosipkan makin terbakar. Bukan kita menutupi, tidak jadinya kita saling menutupi. Persahabatan sejati kita lihat contohnya di dalam antara Jonathan dan Daud. Inilah Alkitab katakan, Jonathan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti apa? Diri. Saudara-saudara, persaudaraan kita di gereja seyogianya seperti ini. Mengasihi saudara yang ada di gereja seperti apa? Seperti diri kita. Bukan membenci saudara yang ada di gereja sampai berusaha mengeluarkannya dari gereja. Jangan. Jadi kita harus usahakan supaya apa? Mengasihi teman satu gereja kita seperti diri kita. Di ayat yang terakhir sebelum saya tutup outline, kita baca apa yang disebut Raja Daud dengan persaudaraan yang indah di dalam gereja. Coba kita baca dulu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Apa yang disebut sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Dengan rukun. Ini harus dijaga ini. Kerukunan di gereja ini harus dijaga betul. Setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga gereja ini agar tetap rukun. Dia katanya seperti minyak. Minyak itu ya, ini minyak apa ini? Rasa minyak wangi ini kan? Wangi dia kan? Kalau orang yang rukun enak diceritain kan? Wangi. Tapi cobalah saudara ceritakan pertengkaran terjadi misalnya di gereja kita. Nggak wangi kan? Gereja ini jadi nggak wangi, jadi busuk, bau busuk gereja. Tapi kalau kita duduk rukun semuanya, kita bisa jalan-jalan sama-sama, menikmati pelayanan bersama. Gereja ini seperti apa? Mengeluarkan bau minyak wangi, bukan mengeluarkan bau busuk. Kalau saudara orang luar mendengar kita bertengkar, saudara-saudara di sini, ini akan menimbulkan apa? Bau busuk. Kemudian ini minyak wangi ini meleleh, kan artinya berkat Tuhan meleleh ke gereja yang hidupnya rukun. Kalau sudah bertengkar, saya rasa bercekcok, berpolemik, itu berkat Tuhan akan jauh dari gereja ini. Kita tidak akan mendapatkan minyak wangi. Kemudian dikatakan seperti embun. Gereja yang tidak bertengkar, yang duduk katanya seperti apa? Embun, dingin. Kalau yang bergereja yang bertengkar panas saja. Sama duduk kita sebelah
embun, menyejukkan lagi. Jadi saya pikir inilah yang mau saya katakan pada pagi hari ini. Sesungguhnya alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di Gunung Hermon turun. Sebab kesana apa dia katakan? Tuhan memerintahkan apa? Kalau kita balik ayat ini, kalau enggak duduk rukun bersama apa? Tuhan memerintahkan berkat, Tuhan memerintahkan laknat bersama. Ya kan? Kebalikannya. Jadi kalau kita bertengkar di sama di gereja ini, saling menutupi. Kalau ada kurang lebih, ya sudah terima saja. Daripada kita mengobarkan permusuhan di dalam gereja. Jadi saya pikir biarlah Mazmur 133 ayat 1 dan 3 ini menjadi apa? Pegangan kita supaya gereja ini tetap sejuk dan anak-anak saudara pun tahan tinggal di tempat yang sejuk. Tapi kalau saudara buat suasana panas selalu di gereja ini, saudara akan melihat nanti anak-anak saudara lah yang pertama-tama meninggalkan gereja ini. Amin. Karena mana ada orang mau tinggal di tempat yang sejuk. Saya sudah pernah pergi ke Gunung Hebron ini. Itu udaranya kita naik apa namanya? Naik kereta apa? Kayak gantole ya. Kita naik ke atas. Waduh, sejuk sekali di sana. Jadi saya harapkan juga gereja kita menjadi gereja yang sejuk, dan dengan demikian gereja ini akan mengeluarkan